justru kursus kesadaran itu ada di negara-negara yang oleh kalian disebut kafir. Mereka senyum melihat kalian, lihat kita ini. Ini orang Islam katanya. Bodohnya mereka itu. Maunya jadi jongos aja gitu kan tadi. Maunya jadi buruh, gitu. Maunya jadi kuli, maunya itu. Tapi yang di otaknya itu bidadari, surga gitu kan tadi semua. Aduh, ya Allah, ya Karim. Jadi Pak, kita ini ketawaan. Ya, semua. Karena sekarang ini udah nggak bisa, udah mudah dilihat parameternya, keberhasilannya, tingkat kebahagiaannya, tingkat kemakmurannya, tingkat ketenangannya. Bisa dicerminkan dengan semuanya bisa nampak. Ya. Nah inilah yang Abah tidak ingin bahwa Indonesia diketawakan. Ya. Padahal kita memiliki segalanya. Dan kelihatannya ini kalau Abah tidak mau suudon, kelihatannya memang diprogram. Ada satu program. Bahkan program itu mulai dari waktu baginda Nabi wafat, hari pertama wafat. Nah inilah yang orang Islam hari ini kehilangan kesadaran itu dari semua. Maka baginda Nabi Muhammad sebetulnya, bagaimanapun caranya, karena kita tidak bisa nanya beliau, udahlah anggap saja bahwa cara beliau dengan Tuhan itu sudah titik di situ. Tapi yang kita ini beda. Tapi walaupun begitu, ternyata walaupun dengan cara kita, kok ya sama ya kayak Rasulullah. Seperti pertama ketemu Nabi Adam. Oh, ternyata Adam itu secara hakikat di latifah kolbi saya. Tuh, Nabi Adam, Nabi Muhammad itu langit pertama ketemu Nabi Adam. Itu kesadaran. Di langit kedua, oh ternyata Isa. Isa itu 2 jari ada latifah ruhi. Latifatul syiri. Ruhi di sini. 2 jari di atas susu kiri. Isa. Sama kan akhirnya. Ternyata beliau ketemu langit itu jangan-jangan juga itu. Kalau Abbas yakin ke situ, maka kalian kan ngotot. Ya terserah lah. Kalau kalian masih ngotot, anggaplah ya. Apapun yang terjadi kepada seorang Rasul dan Allahnya itu hak. Nah, sekarang yang ingin kita nasionalkan, yang ingin rasionalkan yang hak itu, ternyata bisa dipraktekkan. Karena nggak mungkin Allah itu memberikan contoh pada Rasulnya, kecuali itu perkara yang mudah yang bisa dilakukan oleh semua orang. Itu pasti. Itu Abah nggak ragu di situ. Ya, sahabat. Memirajkan diri, mengupgrade diri. Bagaimana mengupgrade diri? Menaikkan kesadaran diri. Bagaimana menaikkan kesadaran diri? Menafikan keberadaan jasad. Tuh, pengakuan, kemelekatan. Karena dia ada kalau kamu tidak ada. Itulah kenapa Imam Asy'ari dan Imam Maturidi membuat landasan tentang disebut ahli sunnah wal jamaah. Walaupun sekarang kalian mengaku ahli sunnah wal jamaah, kalau menurut Abah ahli terpisah dan ahli firqah. Tadi semua yang kebanyakan ya hanya mulutnya saja ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi tidak pernah berjamaah. Tadi semua selalu pirok keyakinannya itu antara jasad dan ruh. Oh Abah tahu, oh tahu banget kalau Abah tahu banget, bukan hanya tahu banget, karena bisa kelihatan latifah kolabnya. Nabi akhirnya langit ketika ketemu siapa? Yusuf. Nabi ketemu Yahya di sini. Kemudian di langit ketiganya ketemu dengan Yusuf. Langit keempat ketemu dengan Idris. Kesadaranmu. Ya tadi semua. Kan sama. Nabi di langit kelima ketemu dengan Harun. Keenam ketemu dengan Musa. Langit ketujuh dengan Ibrahim. Ibrahim adalah jantungmu, kolbumu juga. Baitullah yang dibangun Ibrahim. Kan secara konsep berarti sebetulnya sama saja. Bagaimanapun kisah Nabi zaman itu, walaupun Abah tetap yakin dengan cara yang sama. Yakin. Ya. Karena banyak hadis yang menolak itu tadi semua. Ya. Karena kasurnya masih hangat, airnya masih menetes. Dan Allah mengatakannya menggunakan isim nakiro, lailan. Sejenak. Sebentar. Maka itulah.
oleh Abah sekarang dengan nekuk lidah merapatkan gigi sekuatnya napas kamu. Itu juga dijelaskan oleh Alma tadi semua. Sesungguhnya mamin nafasin tubdihi ila qadarun fika itu adalah bahwa sesungguhnya setiap napas yang kau hembuskan ada takdir. Maka itu juga hadis Nabi juga, man akhrajat nafasin digori dzikrillah fahwal mayyit. Barang siapa keluar napasnya masuknya sirullah nurullah, maka Abah itu nggak bisa berhenti dari udud kalau nggak tidur. Tuh. Bagaimana narikuhu, buang Allah. Bahkan oleh Abah sekarang dengan menahan asap ini, sebenarnya kalau Abah menginginkan apapun, sebetulnya cukup narik. Buang. Itu dengan segitu aja Abah cukup membuat keyakinan pada diri apa yang barusan ditanamkan itu akan terjadi. Itulah memang butuh sebuah proses latihan, penyadaran, sahabat. Tapi dari 1 tahun Abah muncul, sahabat, sampai sekarang sudah banyak yang bisa. Itu menunjukkan memang betul konsep ini mudah. Konsep ini, dan itulah kenapa Allah bicara tentang la'allahum yarsudun itu dari mulai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Di situ aja sebetulnya bagi orang-orang yang sudah sadar akan senyum. Artinya mudahnya itu semudah bayi membawa tisu. Yusrun itu. Siapapun bisa. Yang nggak sekolah bisa. Yang sekolah apalagi. Anak-anak bisa. Aki-aki bisa. Kan bawa tisu bisa semuanya. Ringan. Tidak berat. Itulah kata yusrun digunakan oleh diksi yusrun digunakan daripada usrun. Bahkan tidak menggunakan sahlun. Kan kalau mudah itu di Quran 2. Yusrun, sahlun. Tapi Allah untuk perkara-perkara yang sifatnya kebahagiaanmu Allah menggunakan yusrun. Artinya mudah tanpa syarat. Syaratnya hanya satu. Al-mutu qabla anta mutu. Panakan dirimu wahai hambaku. Karena yang menghalangi diriku dengan dirimu adalah wujud dirimu itu. Itu. Maka itulah kenapa kata Abah di akhir Ramadan itu ada Idul Fitri. Dan inilah bulan yang kemarin yang sudah kita lewati adalah bagaimana kita melepaskan pengakuan cangkang itu jasad itu yang menghalangi diri kita. Menghalangi sholatmu, puasamu, ibadahmu, keyakinanmu. Bahkan akhirnya rizkimu, surgamu. Akhirnya takut dengan neraka, tiap hari berada pada keadaan neraka. Takut dengan siksa kubur, tiap hari kamu mendatangi siksa kubur itu. Karena selama diri kita adalah diri yang dohir ini, berarti kita ada dalam kubur. Sahabat, itulah istilah kubur yang sebenarnya. Tadi, karena afala ta'lamu ma busyira idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Kenapa Allah ngomongkan kubur dan sudur? Nah, inilah kembali lagi tentang kecerdasan. Ya. Selama dirimu adalah dirimu, kuburlah tubuhmu itu. Berarti selama dirimu adalah dirimu, maka engkau akan berada dalam siksa kubur. Alias ada dalam neraka. Nah tinggal nanti tingkatan ketakutan yang ada dalam dada itu disebutlah wel, jahim, jahanam, syakor. Itu juga nggak ngerti lagi tadi semua. Kan? Sebetulnya rasa terbakarnya hati. Pada saat kamu berada dalam siksa kubur lah, istilah neraka itu ada. Ketakutan, itu juga neraka. Takut ini, takut itu. Kemudian juga adalah, takut kehilangan nyawa. Takut kehilangan kematian saudara. Takut kehilangan kematian ibu, bapak. Takut kematian saudara. Suami, takut ditinggalkan suami. Takut ditinggalkan istri. Takut kehilangan pekerjaan. Itulah neraka sebetulnya. Kenapa itu ada? Karena kamu milih tidak percaya kepada dia daripada percaya pada dia. Seolah-olah kamulah yang hidup itu. Seolah-olah kamulah yang memiliki pekerjaan itu. Seolah kamulah yang sholat itu. Seolah kamulah yang ngaji itu.
Inilah sebenarnya yang harus dibangun oleh kita adalah bagaimana. Dan Allah menggunakan kata yusrun. Bahkan Allah dalam ayat yang lain ini juga digunakan oleh Abah. Karena menurut Abah banyak kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang membuat kamu damainya luar biasa. Sebenarnya sih kalau bagi Abah saya itu cukup dengan Allah menyebut dirinya. Semua Al-Quran terhimpun bismillah, artinya padamlah semua neraka itu sebenarnya. Adapun neraka dan surga akan kamu alami hari ini selama badan. Itulah kenapa di dalam surat Hud neraka dan surga ada selama langit dan bumi. Artinya selama tubuh dan ruhmu masih ada. Siksa kubur akan selalu ada. Dan iblis pun, nah ini juga surat Al-Hijr, harus ngerti waktu iblis berkata qala ya iblis malaka alla takuna ma'asya. Kan di atasnya tuh ngomongin apa? Ruh dan jasad. Siapa yang tidak mau sujud iblis itu? Ya jasad ini dan nafsunya. Tidak mau sujud dia. Iya tadi. Makanya walaupun ibadahnya itu hanya untuk ngatur-ngatur Tuhan. Tadi semua. Wayang-wayang yang kurang ngajar pada dalang. Nah, karena nggak ngerti. Dari awal pun nggak mau sujud kok. Pada saat faqa'ulahu sajidin, semua yang lain malaikat sujud. Penglihatanmu, pendengaranmu, kalammu, kakimu, semua sujud. Ginjalmu, limpamu, semua malaikat yang tunduk pada hidup, yang ditiupkan pada dirimu. Dia bekerja otomatis tuh. Kamu tidur pun ya kerja tuh malaikat. Cuma kalau kamu kan bayangan malaikatnya udah bersayap di luar dirimu, yang disebut Jibril, Mikail, ya itu pun nggak salah. Tapi hakikatnya ada pada dirimu juga. Sahabatku, ya. Inilah yang harus dibangun kesadaran. Maka itulah kenapa Allah selalu ingatkan tadi. La'allahum yarsudun. La'allahum yarsudun. Apala ta'kilun. Apala yatafakkarun. Apala yatadabbarun. Tadi. Oh, turu maning kata Allah ini wong iki. Maunya opo sebenarnya? Sebenarnya wahai hambaku, aku mengadakan kamu di dunia ini bukan untuk menyatakan dirimu. Maka untuk itu kamu layak mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Itu tuh Quran ngomongnya. Jadi kita ini bukan repot sebetulnya. Maka banyak menggunakan kata syah, maka menggunakan kata yusrun tadi semua. Apalagi dalam surat Al-Insyirah itu nggak tanggung-tanggung lagi oleh Allah. Harfu istinafin dari inna adalah harfu taukidin. Kemudian disambungkan dengan ma'adoro, menjelaskan dua isim ma'rifat, ketemu ma'rifat, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al dua isim ma'rifat, ketemu dua isim ma'rifat, dua isim nakiroh, ketemu dengan dua isim nakiroh. Itu juga bagi orang yang iman, yang mengerti, nah nyaman lagi aja di situ. Kenapa gua harus pusing dalam gua yang ngatur gua? Nah itulah. Maka itulah kenapa di hikmah hikam yang keempat, arih nafsaka minat tadbir. Rehatkan kamu dari ngatur, ya. Rehatkan dirimu dari ngatur yang bukan oleh selain dirimu. Tuh. Kamu kan maunya ngatur dewe tadi semua. Inilah wayang-wayang yang sok tahu, ngomongin siksa kubur, ngomongin neraka, bagi nggak tahu semuanya. Nah inilah ya sahabat, maka Abang dihadirkan oleh dia adalah untuk membawa kepadamu, adalah untuk membawa kepada penyadaran dengan metodologi modern di akhir zaman ini. Membaca isyarah-isyarah alam. Bagaimana alam bicara, bagaimana teknologi bicara. Karena kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu pintu untuk membawa kepada Allah, harusnya seseorang itu mampu membaca alam itu kepada Allah. Makanya dalam hikam lagi, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir roha. Janganlah kamu berpindah dari hanya satu makhluk pada makhluk. Karena itulah
sebenarnya manusia ini sekarang ini hanya bergerak dari makhluk menuju makhluk. Adapun ibadah surga makhluk lagi, takut neraka makhluk lagi, ingin dunia makhluk lagi, ingin akhirat makhluk lagi. Coba kalau Tuhan itu tuh bukan Tuhan, sakit hati itu sebetulnya. Tadi coba kamu berjalan hidup bersama Tuhan, tiba-tiba kamu cari nangis-nangis ke makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Aduh kata Tuhan, nih bener nih orang. Dia nggak sadar bener-bener nih orang. Gitu kan. Maka itulah Nabi bersabda, mengeluhkan masalah kepada orang itu mendatangkan 70 masalah baru. Iyalah. Karena kamu makin tebalah penghalang kamu dengan dirimu itu. Sahabat. Maka mengartikan iblis juga sama. Pada sekolah ya iblis malah qala lam akun li asjuda li basarin khalaqtahu min salsal. Nah, itu kan berarti tubuh. Si iblis itu melihatnya tubuh. Karena kayak manusia sekarang, yang ibadah dirinya, yang sholat dirinya, si tubuh ini. Maka akhirnya pada saat berilmu merasa berilmu, pada saat ibadah merasa soleh, merasa mulia, merasa agung. Nah, inilah. Maka kata Abah, selama itu ada, maka kalian tidak bisa menyampaikan kebenaran dengan sebenarnya. Dan kalian tidak akan berani, tidak akan bisa menyampaikan kebenaran. Dan apalagi adalah pasti kalian akan hitung-hitungan. Oh, saya ceramah sejam aja sekian juta. Ngapain live di YouTube, kan begitu. Nah itu. Kalau kamu masih ke situ ya memang banyak orang yang sekarang itu ada di situ karena tadi ilmunya dianggap ilmu dia. Maka kata Allah, qala fahruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumil. Nah, itu yang dimaksud dilaknat itu disiksa kubur itu. Selama kamu yang ada maka kamu dilaknat. Maka tadi qala rabbi Pak Andi, si nafsu itu ngomong, si iblis, bahasa Allah tuh iblis sebenarnya. Sebetulnya jin. Ya jin itu siapa? Ya kita. Makanya kenapa di Quran jin, manusia, jin, manusia, jin, manusia, jin. Ya jin kita, ya manusia kita, ya setan kita, ya iblis kita. Qala fahruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumidin. Sampai yaumidin ini kapan? Hari tubuh ini lepas. Kamu ada dalam siksa kubur, gitu kan tadi. Apa siksanya? Lapar, ingin bangun rumah nggak punya duit. Muncullah akhirnya sifat-sifat negatif, hutang. Nah, itulah hutang itu dampak dari kegelapan. Kalau di pohon, kalau pohon itu mati, kamu mengharapkan buah, sementara kamu nggak sadar pohonnya mati. Yang datang apa? Lumut, nempel. Keroposlah dirimu itu, busuk. Nah, itu sebetulnya. Maka muncullah hutang tuh. Hutang-hutang. Kamu jadinya korban judi online, kamu jadinya ini, kamu akhirnya hutang ke bank, hutang. Itu adalah kamu adalah pohon yang mati, akhirnya ditubuhlah oleh kamu adalah oleh benda-benda yang membuat tubuhmu tambah mati. Dan Allah sudah dohirkan pada pohon-pohon itu. Pada saat engkau berharap sesuatu yang membahagiakanmu, malah pohonmu semakin mati. Coba pahami dengan cerdas, sahabat. Isyarah-isyarah Allah yang demikian luar biasa. Yang luar biasa untuk kamu bahagia di dunia ini. Dan Allah menggunakan tadi fa inna ma'al usri usran, inna ma'al usri usra. Sesungguhnya, apalagi tadi kata Abah juga, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Makanya sesungguhnya kebaikan yang dilakukan oleh tubuhmu akan kau raih, tapi sebaliknya dosa yang kau raih ya kau akan raih. Maka sesungguhnya surga dan neraka itu setiap hari sedang kau nikmati. Pada saat kasabah Allah menggunakan wajan fa'ala, ada asobah. Setiap kamu satu frekuensi dengan Allah ada asobah. Ma asobaka min hasanatin fa min Allah. Tapi setiap tubuh ini berlawanan dengan hukum-hukum sunatullah, ada iktasabah. Ada hamzah, ada penambahan tak dan hamzah. Dari kasabah jadi iktasabah. Wajannya rubah jadi ibta'ala. Maka setiap kamu adalah berjuang, ada ijtihad untuk melakukan sebenarnya. Maka sungguh aneh kata Allah. Maka itulah Allah ingatkan di ayat berikut, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim.
Kenapa dia menyebutkannya birobbika, bukan birobbika rahim, bukan birobbikal apa namanya nama Rahman, birobbika bukan, tapi dia menyebutkan birobbikal karim. Dia mengingatkan kembali dia sifat dia Al-Karim yang dia akan memberi tanpa diminta sebenarnya. Karena tadi dia sudah berjanji kepada Yusrun tadi. Dia sudah berjanji bahwa di dalam ada dua isim ma'rifat dan ketemu dengan isim ma'rifat itu satu masalah. Bukan untuk memberi masalah, untuk membuat kamu lebih kuat. Kamu dikasih sakit, kayak kita ngasih vaksin pada anak, apakah kita ngasih masalah? Bukan, supaya kamu imun, supaya kamu kuat. Kamu dikasih gagal dia usaha, bukan ngegagalkan kamu. Itulah dua isim ma'rifat ketemu isim ma'rifat itu satu masalah. Tapi dia ngasih dua solusi. Dua isim nakiroh ketemu isim nakiroh adalah dua solusi. Terus di mana takutnya? Di mana siksa kuburnya? Karena kubur itu pada tubuhmu sendiri. Teriak-teriak, nolak orang, tapi dia sendiri sedang ada dalam siksa kubur. Dan tadi yang komennya begitu itu kelihatan dia dalam siksa kubur. Sebenarnya. Kalau bagi Abah itu jelas semuanya. Maka Abah tidak akan marah. Bagaimana mau marah kepada orang-orang yang berada dalam siksa kubur? Coba. Itu bisa dipastikan 1 miliar % orang yang komennya kejam itu adalah karena dia dalam siksa kubur. Kan dia sedang mati. Sedang mati. Sedang tidak sadar. Maka buat apa meladenin orang yang tidak sadar? Sahabat. Ya. Apalagi kalau seandainya kita tarik lagi Quran satukan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sudahlah. Selesai. Sudah. Sebenarnya. Maka itulah kata iblis, kata Allah, qala fahruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Walaupun si nafsu itu ngomong, si tubuh, qala rabbi fa andirni, nah si iblis itu, bahasa Allah si iblis gitu. Siapapun kamu yang kecewa, kan sekarang ini banyak orang kecewa. Tadi semua. Qala rabbi fa andirni. Kata Allah, qala fa innaka minal mundharin. Ya, aku kasih waktu selama tubuhmu ada tuh. Makanya ila yaumil waqti, sampai sewaktu ruhmu keluar dari jasad itu. Kau bebas dari siksa kubur sementara. Kau akan ada di alam barzah sebelum nanti tubuhmu diganti dengan yang lebih buruk. Yang tadinya masih mendingan, orang nanti malah irodatan wa khanajir, nggak sadar-sadar, nggak bangun-bangun dari tidur. Dan Abah sudah menemukan dari waktu 7 kali kamu dalam kebangkitan tidak sadar, maka terpaksa surat Al-An'am 133 kamu akan diganti, akan lahir lagi dari keluarga orang lain, bukan dari keturunanmu lagi, sahabat. Kata Abah juga, Abah berani membukakan ini semua karena Abah kasihan. Sampai Abah berani jamin diri Abah sendiri. Kalau di sana itu kasih saya. Karena saya tidak ingin manusia ini selama dalam hidupnya. Karena Nabi sudah menyampaikan, masa kelahiran ulang harus lagi menderita lagi. Itu yang dimaksud neraka terus. Nerakanya kata Nabi nanti lama. Iya. Dan Abah menyaksikan manusia udah miliaran tahun masih dalam neraka. Nah inilah persoalan. Pasti kan orang nggak ngerti. Miliaran tahun dalam kesulitan. Bahkan ada miliaran tahun dalam wujud binatang. Karena terlalu lama dulu tidurnya, sahabat. Ya. Sebetulnya dalam tafsir Fahrul Razi sudah dibahas sedikit. Walaupun saat itu ditentang oleh banyak orang. Tapi hari ini sama aja kan Jalaluddin Rumi. Ya, dia mengatakan saya ini udah reinkarnasi 1800 kali. Tapi semuanya terserah kalian. Ya, Abah, tugas Abah sebagaimana juga ditugaskan kepada orang-orang sebelum Abah adalah tugasnya hanya menyampaikan. Cuma Abah lebih cerdas, itu saja. Jadi kalau ada orang suka ngomong ulama dulu, maaf sahabat. Manusia itu akan diberikan kecerdasan sesuai dengan tingkat alamnya. Dan itulah hukum Allah, sunatullah. Makanya inilah yang hari ini orang Islam tertinggal.
Silakan kalian nggak suka, tapi inilah kenyataan semua. Mereka hidup di zaman tadi semua, yang tentu saja adalah ya kita kata Abah juga kenapa zaman Nabi nggak perlu tajwid, nggak perlu ilmu nahu, nggak perlu ilmu sorob, nggak perlu. Ya, karena yang diperlukan adalah hari ini. Pada saat kalian harus siap. Nah hari ini Abah harus bicara karena kita sudah banyak korban. Jadi persoalan ya. Maka itulah kita ada program penyadaran. Nah, itulah sesungguhnya kisah Rasulullah Mi'raj itu sama dengan kita. Kita harus awali dengan bertemu dengan Adam, sifat Adam. Apa tuh Adam itu? Keluh kesah, pemarah. Kan lihat dalam kitab-kitab ulama tasawuf, sifat Adam itu keluh kesah, suka menyalahkan, kurang bersyukur. Itu kan sifat Adam. Dan itu ada pada tubuh sahabat. Ya. Karena kalaupun dipaksakan kamu ibadah dengan tubuh, iblis sudah berkata, waktu kata Allah, ila yaumil waqtil ma'lum dilambutkan, iblis mengibarkan lagi bendera. Siapa bendera? Ya tubuh kita itu. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wa la ughwiyanahum ajmain illa ibadaka minhum. Jadi seolah-olah hayat Tuhan, kata si badan kita dan nafsu. Karena engkau sesatkan aku, nah gitu. Maka aku akan rusak si tubuh ini kepada pandangan-pandangan kepada selainmu. Ibadah bukan selainmu. Nah, kemarin oleh Abah didohirkan. Orang yang sudah dikir lama, manakib lama, jamaah Abah di sini. 20 tahun ikut Abah di sini. Tadi semua. Ya, ternyata ibadahnya jasad itu jin lah yang sholat itu. Yang dikir itu. Yang manakib itu. Tadi semua. Inilah yang, karena memang Quran mengatakan begitu. Karena ya kita ini pada saat hilang kesadaran, yaitu siapa kita ini? Karena istilah setan, istilah iblis, istilah jin, ya kita semua. Maka iblis itu ada istilah itu pada saat kita sudah ada di makom ilmu lebih. Nah, pada saat anak lebih khairin minhu, muncullah sifat itu ada. Maka selalu dikatakan iblis itu akan merusak kita adalah di surga bahasanya. Bukan di pasar malam. Setan, jin akan merusak kita di pasar malam. Karena kesadaran rendah setan itu. Dan itu adalah ada sekarang. Setiap saat kita bersama setan. Siapa itu? Tadi. Jadi kita yang tertidur tadi. Tadi semua. Maka jangan aneh kalau hari ini kalian selalu memandang yang semuanya indah. Sepeda butut pun yang sudah kamu rusak pun nggak mau dikasihin ke orang karena indah. Itulah iblis tubuh selalu ini milikku, ini milikku, ini milikku. Nah itulah. Makanya kenapa iman yang sempurna menggunakan lan tanalul birra, Allah menggunakan kata nun bukan mim, lan. Tidak akan pernah, bukan tidak pernah. Menggunakan nun itu menggambarkan lan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu, sampai kamu sudah bisa bebas dari neraka jahim. Apa neraka jahim itu? Rasa memiliki, takut kehilangan, takut kurang. Itulah sebetulnya yang kalian harus pahami. Yang kalian kita alami setiap hari. Pada saat ada panitia apapun datang, coba. Seberapa legowo hatimu melepaskan apa yang disebut dengan rizkimu itu, milikmu itu. Itulah persoalan kita hari ini. Karena kalau nggak dirubah, sholat pun hancur. Karena tadi, illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kata si tubuh ini, kecuali aku sudah di sebenar-benarnya. Aku kata baju ini adalah kapas. Nah itu kamu tidak akan bisa lagi dihancurkan. Sahabat. Inilah yang harus kita pahami. Ya, maka membangun kesadaran itu adalah harus kita lakukan setiap saat. Membangun kesadaran itu, bangun dari tidur itu. Karena kata Nabi, an-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Al-mutu qabla antamutu. Karena kita akan terhalang oleh diri kita. Maka itulah syaitanillah mengingatkan kepada kita, kita terhalang oleh diri kita itu jelas dari semua. Ya. Maka mari kita sedikit adalah bicara tentang hikam tadi semua ya.
biar kalian tuh punya dalil dari semuanya ya. Jadi kita ini bukan terhalang oleh apa-apa, terhalang kita oleh diri kita sendiri. Jadi tidak ada yang menghalangi kita kecuali diri kita sendiri ya sahabat. Sahabatku yang Abah cintai tadi semua ya. Maka di dalam hikmah yang keberapa tuh ya, yang kita ini adalah yang pertama adalah tentang bahwa kita ini al-kaunu kulluhu zulmatun ya. Wa innama ana ruhu duhurul haqqi fihi faman ra'a al-kauna wa lam yashhadu au indahu au qablahu au badahu faqad wazahu wujudul anwar. Ini tubuh ini mati. Sebetulnya tadi karena merasa tidak mau sujud tadi kepada Adam pada hidup tadi sehingga seolah-olah hidup nah, yang merasa jadi kiai, yang merasa jadi profesor, yang merasa jadi gus, yang merasa jadi ini, merasa tadi semua itulah karena kita mati ya. Sebetulnya penyebabnya adalah dikatakan adalah mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanah an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma. Di antara bukti bagimu atas kekuasaan kemahakuasaan Allah adalah dia Allah menghalangimu dari perkara yang tidak ada di sisi dia. Tubuh kita ini tidak ada di sisi dia. Karena yang dia tiupkan ruhmu itu. Dia hanya tahunya ruhmu. Maka tubuhmu sholat kayak apapun banyaknya tidak ada di sisi dia. Ini kan persoalan. Tadi semua. Karena dia tidak akan melihat. Makanya banyak dalil. Aku tidak melihat bentuk tubuhmu. Aku nggak melihat warna kulitmu. Aku nggak melihat sukumu. Tapi aku melihat apa yang ada di dalam hatimu. Tuh. Maka semuanya tentang dada. Belahlah dadanya. Tadi semua. Ya. Sehingga di banyak hikmah nanti. Kaifa yutasawwaru ayyah jubau syai'un wa huwa alladhi dhuharu bi kulli syai'in. Bagaimana si plastik ini? Nah gitu. Plastik terhalang oleh botol plastik. Sebetulnya botol plastik ini ada karena adanya si plastik. Tadi semua. Bagaimana si asbak besi ini? Si besi terhalang oleh asbak besi. Sebetulnya asbak besi ada karena adanya si besi. Begitulah Tuhan. Mengingatkan kita dengan semua benda. Bagaimana meja kayu itu? Kayu terhalang oleh meja kayu. Sementara meja kayu itu ada baru setelah adanya kayu. Itu yang Allah sadarkan. Makanya. Ada Harawis ngadarkan Allah wujuda kula syai'in wujudnya. Segala sesuatu. Li'annahu karena satunya Allah al-batin. Berarti batinnya segala perkara. Batinnya kepada si botol plastik. Ini si plastik. Tapi yang batin tadi ternyata lebih nyata daripada yang dohir. Begitulah Tuhan mengajarkan kepada kita setiap saat supaya sadar. Karena kesadaran itu bukan pada botol plastik, tapi pada plastik. Yang disebut sadar itu. Sementara manusia sekarang, makanya Nabi bersabda, la sholata. Nggak ada sholat bagi botol plastik ini, illa bihuduril qalbi. Kecuali tersambung sebenarnya yang ada, yang wujud, yang hidup, plastik. Itulah yang Allah katakan. Tadi masalun nurihi kamiskat. Nah, miskat itu kan cahaya sebelah. Ada orang nanya, wah masa Allah terhalang? Karena kamu nggak belajar tauhid. Padahal kamu itu udah ngerti sifat Allah itu muhalafatul lil hawadis, berseberangan dengan sifat kamu. Kalau kamu yang ada, kalau tanya orang, apa ini? Pasti botol. Maka hilanglah pandanganmu kepada plastik. Pada saat dikasih tahu ini bukan botol plastik, tapi ini plastik. Maka nampaklah sekarang plastik, hilanglah botol plastik. Hanya itu sebetulnya. Tentang pengakuan. Kesadaran itu pada saat berapa persen. Ya. Maka ini sekarang kesadarannya 90%. Kenapa? Karena tadinya hitam, kopi, penuh, udah abah minum. Maka sekarang tinggal hitam di bawah. Sudah balik lagi pada plastik. Mana kopinya? Udah hilang. Jadi itulah kenapa Allah mohon kata yusrun. Karena semudah itulah sebetulnya. Karena dia tidak disebut ar-Rahman, ar-Rahim kalau seandainya membuat sesuatu itu sulit kepada kita manusia, sahabat. Ya.
Jadi banyak hikmah. Waduh, makanya luar biasa hikmah-hikmah di hikam ini dari semua. Makanya termasuk ada tolabu kaminhu itihamun lah wa tolabu kalahu adalah ghaibatun minka anhu wa tolabu kali ghairihi likillati hayai kaminhu. Kalau botol plastik ini berdoa minta kepada Tuhan yang lain yang berpisah dengan dirinya, itulah karena dikatakan engkau meminta kepada berarti menuduhnya. Ya dia nuduh lah. Karena kamu itu ya dia. Tinggal disitulah tauhid kamu luruskan. Semua. Ya. Maka disitulah amaliyahnya hanya satu. Nekuk lidah, rapatkan gigi, serahkan dirimu. Kemudian mamin nafasin tubdihi ila walahu qadarun fika. Tiada setiap nafas kau hembuskan. Ada padanya terdapat takdir yang dia lakukan kepadamu. Iya. Karena kamu adalah dia. Tapi dia itu kamu. Tapi kamu bukan dia. Ingat itu. Meja kayu itu kayu. Tapi kayulah meja kayu itu. Tapi meja kayu bukan kayu. Karena dia sudah berubah asma. Namanya meja. Tuh. Bedakan. Kayu, tapi meja. Kayak beras menjadi apa namanya lontong. Lontong itu beras, tapi beras itu lontong, tapi lontong bukan beras. Kenapa? Karena sudah namanya lontong, wujudnya juga sudah rupa, bentuknya juga sudah beda. Tapi sebenarnya lontong adalah beras, sahabat. Ya. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari di sini. Kemudian lagi katanya latar tarkob ya purugal agyar fa inna dzalika yaqtauka an wujudil muraqabati lahu pima huwa muqimuka fihi. Janganlah menanti hilangnya kecenderungan pada dunia, pada tubuhmu gitu. Karena hal itu dapat membantumu terhalang dari adanya muraqabah. Tuh. Ya tidak mungkin menjadi golongan qorib selama kamu yang ada. Pisah aja. Kamu minyak, Allah air. Tuh. Terus bisa. Maka kamu terombang-ambing di lautan samudra penderitaan. Kamu setetes minyak di samudra Tuhan yang air. Coba. Kan minyak nggak bisa bersatu. Kan minyak adalah minyak, air adalah air. Nah, secara oleh ilmu pengetahuan, oleh kimia, oh ini kohesi, ini adhesi. Ini bercampur, ini adalah, kalau ada mujawir, ada mukolid. Ini ittisal, ini inpisal. Bersatu, tapi tidak berbaur, bersatu, tapi berbaur. Nah inilah orang yang suka salah. Wahdatul wujud. Aduh. Ngerti apa kamu itu? Hulul, ittihad. Aduh. Ya. Karena kamu belum sampai pada pemahaman. Ada semua. Ya. Ya. Makanya itulah. Maka latas tagribu kual akdari madum fi hadidar fa innaha ma'abrozat illa huwa mustahiku wasfiha wa wajibunatiha. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran. Itulah sisa kubur kesukaran itu. Selama engkau berada di tubuhmu itu. Engkau statusnya ada pada jasad itu. Pengakuanmu pada botol plastik ini. Bukan plastiknya. Maka selamanya si botol plastik ini ada dalam siksa kubur. Selama dia tidak mengakui keberadaan si plastik. Yang membangun diri inna robbaka ahatu bin nas. Wujud dia karena adanya dia. Dia yang diwujudkan. Dia yang dihidupkan. Dia yang diberi ilmu. Dia selama pengakuan itu kamu masih ada, kamu akan menderita. Akhirnya mata waqafa matlabun anta tolibu birabbika. Permintaan tidaklah tertahan selama engkau minta dengan tadi. Permintaan tidak tertahan dari si botol plastik ini selama kamu tahan, tekuk lidah, rapatkan gigi. Latih dulu. Cuma masalahnya ada yang bertanya juga, kenapa bah susah? Karena tadi kamu terhalang dulu terlalu tebal, ya. Maka disitulah butuh istiqomah.
Maka yang disebutkan di antaranya Lailatul Qadar itu adalah kamu istiqomah pada satu hal. Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Maka itulah Nabi bersabda al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Itu sebetulnya pelajaran yang ingin disampaikan pada kita. Istiqomah. Makanya mungkin berbeda adalah tiap orang sahabat. Tetapi disinilah tingkat adalah kesulitan yang ada. Tadi semua. Ya. Sebetulnya maka disebutkan lagi dalam saya toilah adalah man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa di permulaannya bersinar pula di penghujungnya. Kalau seandainya semua amaliyahmu, dagangmu, sholatmu, puasamu ada pada posisi tidak ada pengakuan, yang ada hanyalah perbuatan si plastik. Wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fil sifat. Bukan lagi perbuatanmu, bukan sifatmu, bukan asmamu. Sebetulnya di penghujungnya juga nihayatuhu. Kamu di akhirat itu akan surga. Maka akhirat itu akhir dari setiap perbuatanmu, akhirat. Ya, sahabat. Ya. Maka akan hukum, maka dikatakan mas tudia pi ghaibi syara'iri doharo pi syahadati dawahir. Apa yang tersimpan dalam kegaiban batin akan nampak dalam kenyataan lahir. Bahagiamu nampak di tubuhmu. Kaya hatimu nampak kaya tubuhmu. Tuh. Berilmunya hatimu nampak berilmu tubuhmu. Jadi jangan dibalik, tubuh ilmu dikasih di otak, Quran diapalin di otak. Ya, tidak akan pernah bisa melewati tenggorokan, kata Nabi. Ilmu disimpan di otak, ya nggak bisa. Bukan kurang apa sih Nabi nanti di akhir zaman itu mereka jago, tapi firman itu tidak melewati kerongkongannya. Iya, di otak semua. Quran 37 di sini. Jemaah Abah apal Quran bukan di sini, dari dalam sini. Ya, selama kemarin Ramadan banyak yang bisa menghafal Al-Quran, sahabat. Ya, maka dikatakan juga adalah al-haqqu laisa ada babi mahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadori ilaih. Ya, idlau hajabahu syai'un la satarahu ma hajabah walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasyir. Allah tidak akan terhalang. Kan tadi kata Allah, masalun nurihi kamiskat. Aku membuat cekungan. Kalau Bapak tahu miskat di Arab itu, kalau bikin lampu 2 kamar dilobangin supaya cahayanya ke sana ke sini. Tapi ada cekungan cahaya yang sebelah. Dia cahayanya ke sini. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan terhalang oleh apapun. Kita yang ingat bahasanya, kita yang menghalangi diri kita oleh diri kita. Itulah tugas kita. Ya, sahabat. Barangkali siapa buat teman-teman Pemalang yang ada di Brebes yang nanti mau hadir, inilah bahasan Abah. Maka kenapa kita ini harus bangun dari tidur? Harus tingkatkan kesadaran. Naikkan sidroh al-muntaha. Kalau bisa sampai pada kesadaran Ibrahim. Ya. Maka kamu sholat di makom Ibrahim. Makom Ibrahim. Ya. Maka itulah yang harus dipahami oleh kita. Setiap hari kita harus latih kesadaran itu. Maka bagi Abah, teman-teman kita di sini ada program, kita pergi ke pantai, kita duduk, kita rasakan bagaimana menyatunya kita dengan alam, bagaimana kita juga merasakan menghidupkan hati sahabat ya. Dengan terus melatih, tekuk lidah, rapatkan gigi, menyatukan Ya'juj wa Ma'juj dualitas pada diri semua. Karena kalau seandainya mungkin tadi yang datang belum berhasil kata Abah karena terlalu tebalnya sebetulnya. Dan sudah dibahas oleh Syatoilah tadi semuanya ya. Itulah saudara kita di Buddha mengajarkan tentang kamadatu, rupadatu, arupadatu. Jadi sebelum kalau kita masih rupadatu, masih terjebak dengan bentuk alam ini semua, kamu tidak mampu melihat Allah pada segala yang maujud, segala yang wujud.
Nah disitulah maka sesungguhnya kita ini masih sulit. Maka disitulah letak yang harus kita bangun adalah kesadaran bagaimana kita melepaskan penglihatan kepada semua tipuan ini. Kan Allah sendiri mengatakan sesungguhnya yang kalian lihat ini tidak ada. Wamal hayatud dunya illa mataul gurur. Hanyalah fata morgana. Artinya Pak, mataul gurur itu mata morgana. Fata morgana itu kelihatan ada tapi tidak ada. Makanya banyak orang yang ketipu, ngejar-ngejar, wah saya bakal tender, saya dapat usaha, ujung-ujungnya nihil. Karena memang tidak ada. Ada yang harus dibangun kesadaran dalam dulu, maka nanti ada. Yang tidak ada tadi jadi ada. Itulah kecerdasan. Dan ulama sudah mengatakan al-aqwanu dohiruha girotun. Kawan ini semuanya dohirnya tipuan. Wa batinuha ibratun. Ya, batinnya itulah yang harus kamu pelajari. Tetapi sayang batin itu hanya akan muncul kalau yang dohir kamu nafikan. Maka itulah amaliyah yang selalu Abah ingatkan dan Abah akan ulang-ulang adalah dari pertama jadikan tubuhmu Fatihah. Yang kedua, jadikan hatimu adalah al-ikhlas. Pada love, pada cinta. Dua dada kamu satukan. Maka dua dada ini kan seperti love, dada, cinta. Satukan di situ. Setelah itu kamu serahkan. Ya Allah, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati. Serahkan. Jangan ragu. Karena serahkan itu bukan mati. Maka kata Abah, ada mati tobi'i, ada mati hisi, ada mati manawi, ada mati goribi. Ada macam-macam mati. Tapi yang diminta oleh Tuhan bukan mati beneran. Tapi mematikan pengakuan dirimu. Panakkan bahwa yang wujud dia, yang hidup dia. Itulah wudu. Yang disebut wudu itu. Tangan dicuci terus, datang kantor paling. Nah itulah kadang nggak wudu. Tadi semua. Kumur-kumur terus, tapi begitu keluar rumah, jelekin orang itu nggak wudu. Namanya. Inilah wudu. Jadi wudu itu sebetulnya secara hakikatnya adalah melepaskan pengakuan, menelanjangi dirimu dengan 7 air mutlak batin. Yang dohirnya dicuci dengan 7 air mutlak dohir. Kalau bisa dua-duanya lebih bagus. Tapi kalau tidak, yang dalam lebih utama. Karena yang dalamlah yang bisa merubah dirimu. Wudu namanya, sahabat. Jadi itulah tentang kesadaran. Maka dari kesadaran Adam naik pada kesadaran Yahya dan Isa. Bagaimana? Latih paksa dirimu untuk sedekah, berbagi, melepaskan tadi. Saya akan berbagi, terus latih tuh. Ahsin kama ahsanallah. Karena nanti di penghujungnya dituntut takwa itu sedekah, iman itu sedekah, khusyuk sedekah. Semuanya tentang melepaskan. Sehingga sampailah kamu memberi itu adalah sebaliknya kamu berterima kasih kepada orang yang mau menerima. Nah, kalau sekarang kan kalaupun memberi pasti ini orang dikasih terus kurang ngajar, nggak pernah mau berterima kasih. Nah, itulah. Tapi tidak apa-apa, latih. Karena nanti itu kamu akan balik. Terima kasih ya Mas, sudah menerima pemberian saya. Karena ternyata bahagia itu pada saat kamu memberi. Kalau selama ini kamu kan bahagia pada saat menerima. Apa-apa, latihanlah dulu. Sehingga pada saat kamu banyak memberi pada orang tertentu, saudara saya ini nggak tahu diri, bah. Saya udah bantu dia saya bilang tadi. Inilah karena kamu belum paham. Karena kamu belum paham. Nanti kamu akan terima kasih. Terima kasih ya. Kau sudah mau menerima pemberianku. Terima kasih ya. Karena yang bahagianya tuh kamu yang memberi. Dan kamu dapatkan 2. 1, memberi. Yang bahagia dari memberi. Yang kedua, dibalas dengan limpahan yang luar biasa. Bukan hanya harta, ilmu, pemahaman, ketenangan, kedamaian. Wah, paket aja. Abwabal khair, abwabal barokah, abwabal nikmah, abwabal wasihah, abwabal kuah, abwabal barokah, abwabal termasuk abwabal jannah, rahmah, semua ya. Karena ada 9 pintu pada saat kamu berbagi itu. Tapi manusia tetap tidak mau berbagi. Itulah disebut neraka jahim sebetulnya. Rasa takut berkurang itu neraka jahim sebetulnya. Jadi kalau orang hakikat itu sudah ngerti semuanya. Jahanam, apa semua. Syakor, well, semuanya di sini. Selama
tubuhmu masih ada. Semua, ya. Nah inilah sahabat yang akan harus dibangun terus oleh kita. Dan Abah tuh ingin, karena Abah itu insya Allah barangkali nanti sore akan ketemu dengan ada beberapa orang, termasuk salah seorang jenderal yang menurut Abah adalah bagus beliau. Ya. Dari semua ya, karena banyak jenderal-jenderal kita dari baik militer maupun polisi, mereka itu baik, ya sahabat, ya, cerdas dari semua. Dan mereka sudah menganggap Abah sebagai gurunya. Kalau bagi Abah, Abah bukan guru. Tadi kalau sudah di situ nggak ada lagi rasa ngaku guru, apalagi ngaku mursyid, apalagi ngaku, nggak ada pengakuan apapun. Karena kita la yamliku li nafsihi. Nikmat pada saat tidak ada pengakuan kepada apapun. Hanya menyaksikan kekuasaannya, keagungannya, kebesarannya, menikmati keberadaannya semua, ya. Maka kamu akan selesai, dijamin segalanya olehnya. Dan itu janji dia. Ya. Maka harus dilatih dulu sedekah. Masuklah nanti pada kesadaran Yusuf, kamu siap berkorban. Maka kalau ada musibah, ada mana, ayo keluarkan, berkorban semua, ya. Karena manusia itu akan diukur dengan itu, ukurannya itu, bukan berapa rakaat, bukan berapa halaman baca Quran, bukan. Karena Quran yang mengatakannya sendiri, ya. 7 orang yang mulia itu yang bahkan yang nanti masuk surga itu dalam kitab Dakwah Akbar, orang kaya yang dermawan. Nah, itu Allah berfirman, harus diskusi, anna uhibbu ahlas sakha, aku mencintai orang kaya yang pemurah. Tapi bukan berarti orang miskin juga nggak disayangi. Tapi kata Allah, wa hubbi lil fuqara syahi asad, tapi aku lebih mencintai orang miskin yang pemurah. Nah itulah, maka berarti kesempatannya alladzina yunfikuna 10.000 bagi orang miskin, 100.000 bagi orang kaya, nggak ada gunanya. Tuh, disitulah yang kalian harus pahami. Itu saja, barangkali Abah tidak akan berhenti selama tubuh ini ada, ya. Dan Abah barangkali, wah, Abah silakan kamu cek, adakah orang yang pernah Abah minta. Maka hati-hati, banyak orang sekarang yang berfoto dengan Abah, dia mengaku katanya Abah yang minta. Hati-hati ya, demi Allah, demi Rasul, Abah saya itu tidak akan pernah minta apa-apa dari siapapun, karena Abah udah kaya. Karena Allah sudah cukupkan ilmunya, cukupkan rizkinya. Dan hati-hati nanti mengaku nanti admin Abah lah, apalah, minta ini, minta itu cek dulu dengan Abah. Karena Abah jamin, karena tadi semua Abah tidak akan pernah minta apapun dari siapapun. Ingat itu, ya. Karena kalau seandainya Abah masih minta, berarti Abah itu masih ecek-ecek, ya. Tauhidnya masih ecek-ecek tadi semua, ya. Apalagi ditarifkan ecek-ecek semua, ya. Tapi kalau kalian memberi, dan itulah Allah nyuruh sedekah, nyuruh infak, itu bukan untuk Allah, untuk dirimu sendiri. Kalaupun kamu memberi, untuk dirimu sendiri. Ini semua, ya. Itu ya sahabatku semua. Jadi sekali lagi, ya, sehat semua. Insya Allah Abah sampai Juni sudah program, sudah penuh dari semua, ya. Yang ada kesempatan silakan, nanti 4 April kita akan ada halal bihalal dari semua. Jadi ada banyak orang bertanya, gimana Bah cara jadi anggota Abah? Cukup hadir saja. Oh saya Bah jauh, kamu tidak usah paksakan kehadiran. Yang penting adalah pahami, adalah bagaimana ketersambungan kamu dengan Abah dari semua, ya. Itu saja. Robitoh bisa, apapun bisa. Zaman sekarang semua bisa. WA bisa, SMS bisa. Cuma kalau WA, kata Abah, mohon maaf ya, karena belasan ribu yang Abah terima. Dan hari ini juga Abah setiap hari hanya bisa sanggup membuka WA itu hanya puluhan, ratusan saja. Tidak bisa membuka WA semuanya, ya. Karena banyak WA yang tahun lalu pun belum Abah buka. Karena tadi ya sahabat, karena pada dasarnya sekali lagi, nah, kepada yang minta-minta sumbangan ke Abah, karena bagaimana Abah bantu kamu, kenal aja enggak. Karena Abah itu suka bingung dengan kalian.
itu menunjukkan bahwa kalian itu memang masih jauh. Ya. Dengan Abah yang kamu kenal aja enggak, kamu sudah minta ditolong untuk dibantu, untuk kamu korban judi online lah, apalah, dan lain sebagainya. Abah tidak akan bantu yang demikian. Ya maaf sekali lagi. Dan hanya kepada orang-orang yang paling-paling kita lihat, dohir, ketemu, semua. Dan sekarang Abah lebih cenderung memberikan resepnya daripada memberikan ikan. Karena bertahun-tahun memberikan ikan ternyata bukan tambah kesadaran, tambah malas kalian. Semua, ya. Maka Abah ingin semuanya bisa. Dari semua, ya. Itu saja sahabat, selamat pagi, sehat semua. Hari ini ya masih libur. Yang masih liburan, yang masih ini semua, ya silakan dimanapun berada. Abah doakan semua ya tambah bahagia, tambah kesadarannya terus ditingkatkan, karena seiring dengan bertambahnya kesadaran akan hilanglah kepusingan kalian. Kegiatan Abah bersama jemaah terus menebar, membangun pondok-pondok, majelis-majelis, madrasah-madrasah. Alhamdulillah, kita adalah hampir madrasah yang ke-30 yang kita bangun, sahabat, ya. Karena kita mengerti sesungguhnya kita disuruh kaya oleh Allah. Setelah itu Allah pun menyuruh kuliner. 8 ayat dalam Al-Quran. Ayo bertebaran di muka bumi. Lihatlah nur jamalku. Inilah sahabat yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Kita suruh sukses, suruh bahagia. Kalau perlu banyak duit, tuh. Tapi jadikan yadullah fawqaidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Bukan jiwa adalah pengemis, jiwa yang selalu meratap-ratap, jiwa yang selalu ngemis-ngemis. Tapi jadilah jiwa yang selalu senantiasa memiliki sifat orang kaya. Al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas selalu tangan lebih baik dari tangan di bawah, sahabat. Inilah yang Abah ingin ajarkan. Dan Abah sudah buktikan. Dan jemaah Abah sudah membuktikan. Hari ini mereka, insya Allah di April ada 20 orang yang akan berkeliling ke Eropa. Dari apa? Karena perlu bukti. Perlu bukti. Dan Allah itu selalu ingin bukti. Dan Allah senang memberi bukti. Maka inilah dalam jemaah Abah itu bertingkat-tingkat. Bagi mereka-mereka yang baru masuk, baru kesadaran, keyakinannya baru tumbuh, Abah bikin program, ayo kita keliling Jawa Barat. Tuh. Atau ayo kita bangun apapun yang bisa kita bangun. Beli pohon, kita tanamin hutan-hutan yang gundul. Tapi bagi kamu yang sudah naik, ayo jalan-jalan tingkat provinsi. Barangkali ke Bali, ke Lombok, kemanapun. Nyebrang pulau ke Makassar, kemanapun. Silahkan, ayo. Tapi bagi kamu lagi yang sudah meningkat lagi, Abah bikin Asia Tenggara. Untuk menumbuhkan keyakinanmu bahwa Allah itu selalu akan memberikan dirimu. Dan memang disuruh surat Al-Mulk ayat 15. Kita bersuruh. Bahkan di ayat yang lain. Wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar wa'iddat lil muttaqin. Allah menyuruh kita mengelilingi surga seluas langit dan bumi. Silahkan jajal Norwegianya. Negara Skandinavianya. Abah di April sudah 10 negara, 9 negara akan kita kunjungi. Belgia, Prancis, Jerman Barat, Jerman Timur, Italia, Inggris, Switzerland, Belanda, Luxembourg, dari semua. Ya. Abah ajak kepada mereka udah di makom situ. Ya. Nanti yang sudah ada di makom situ kita upgrade lagi. Di tahun depan kita akan keliling Tiongkok sampai ke Nepal, dari semua. Karena Allah menyuruh kita kuliner tadi semua. Dan Allah menyampaikan beberapa ayat dalam Al-Quran. Aku tidak akan mematikanmu sampai kamu puas di muka bumi ini. Marilah kita berhenti mendengarkan dalil ustadz-ustadz yang membawa sengsara. Biarkan yang penting kita bahagia di sono. Inilah kegagalan umat Islam hari ini. Padahal semua ayat pada saat engkau memaafkan, di sini sekarang kau akan menuai panennya. Coba, ya, di sini sekarang 30%-nya, tapi 70%-nya juga di sini nanti di
di kehidupan yang akan datang. Yauma tubaddalul ardh, silakan. Bagi yang percaya, kamu akan jaya. Gak percaya, urusanmu. Tadi semua. Ya. Karena bagi orang seperti Abah sudah mengerti semuanya. Tadi semua. Ya. Maka di dalam surat, di dalam ini adalah 5 bahagia adalah alamatus syahadati ada khamsatun, adalah hayanul qalbi wa kasratul bukai wa zuhdu fid dunya wa qasrul amal, adalah apa waqtul haya. Tapi kita malu. Makanya kita tidak pernah minta-minta dari semua. Ya. Ini yang harus dibangun, ya. Dan sebaliknya, apakah kita sudah menjadi jiwa pemaaf al-afu di akhir Ramadan? Maka ciri-ciri orang-orang yang tidak apa dikatakan adalah, sementara adalah khamsatu adalah qaswatul qalbi, adalah wa alamatu syaqawah, dan adapun ciri orang-orang yang tidak bahagia, yang celaka, yang tidak ada hasilnya dari puasanya, yang tidak panen karena tidak ada al-afu, tidak ada, kau tidak kosongkan dirimu selama Ramadan. Maka dikatakan adalah wa alamatu syaqawati khamsatun qaswatul qalbi, hatinya keras, membenci, mendengkai, dari semua, ya. Maka itulah ada dijadikan orang-orang yang hatinya, kata Allah, kul kunu hijaratan au hadida, jadilah kamu batu dan besi. Ini juga bagi orang yang tidak paham. Ada orang yang nanti ruhnya terjebak pada batu dan besi. Silahkan kamu percaya atau tidak. Tapi Abah sampaikan dan Abah menyaksikan. Kalian lihat saja nanti klik anak kecil yang menyaksikan orang-orang yang ruhnya terjebak pada besi dan batu. Silahkan kalian, itu urusan kalian percaya atau tidak. Ya. Maka di sinilah berilmu, jangan nanggung semua, ya. Harus kamu bisa saksikan 7 lapis alam kalau perlu, semua, ya. Dan yang dikatakan adalah tadi wa alamatul qaswatul khamsatun qaswatul qalbi wa jumudil aini, matanya tidak mau mencucurkan air mata, keras hatinya, ada kebencian. Nah, inilah sahabat yang Abah ingin. Pertanyaan Mas Bambang dari Papua tadi, kenapa kita di 10 hari terakhir disuruh membaca Allahumma innaka afuun karim? Karena betapa pentingnya mentajalikan sifat Allah al-afu itu pada hatimu. Sahabat, pada saat man dakhalahu kana amina, masuklah cahaya Allah al-afu, maka kau sudah akan mampu menyaksikan Allah pada nur Allah. Nur Allah akan kau saksikan, bukan Allah, nur Allah. Dengan nur Allah, dia melihat dirinya. Innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Kamu akan melihat Tuhan kalian dengan jelas. Ya, inilah maka Abah itu menjamin. Karena jelas semuanya. Dari semua yang mau mengikutinya jelas. Karena Allah itu adalah selalu, makanya alif lam dalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Innakum, kata Nabi, satarona rabbakum ayyana, sesungguhnya kamu bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Tadi Rasulullah bertanya pada Jabir, ya Jabir, pada saat Jabir, ya Rasulullah, bisakah kita melihat Allah? Bisa. Pada saat engkau tidak melihat ada matahari yang kemudian tidak ada kabut, Jabir, bisakah kau melihat matahari itu? Bisa. Nah, itulah innakum satarawna rabbakum ayyana. Kamu bisa melihat dia dengan jelas, dengan penglihatan dia. Tentu dengan penglihatan dia. Makanya itulah kenapa, sahabat, tingkat ihsan al-ihsanu anta budallahu ka'annaka tarah. Seolah-olah kamu yang melihat. Seolah-olah. Bukan kita yang melihat. Dia melihat dirinya. Itulah innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu ana diyatahu. Jika seorang hamba sudah mencintai, matanya dijadikan penglihatannya. Tapi kalau kamu sudah ada di makom itu, siap-siap dimaki manusia, siap-siap disesatkan manusia, siap-siap dimurtadkan manusia, itu memang sudah disampaikan oleh baginda Nabi. Maka tapi kamu tidak akan pernah bersedih hati. Tidak, sahabat. Seburuk apapun orang mengatakan pada dirimu, sedikit pun tak tergores hatimu. Sedikit pun, karena hatimu sudah jadi pualam. Hatimu sudah menjadi cahaya yang tidak bisa ternodai dengan apapun.
Itulah bahagia. Maka inilah sahabat Allah dalam Al-Quran berfirman. Dikatakan bahwa sesungguhnya adalah hudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Berikanlah ampun pada mereka, perintahkan kebajikan, dan jangan terpengaruh dari orang-orang bodoh itu. Ya, biarkan saudara-saudara kita yang belum paham. Tidak usah marah, sahabat. Ya, buat sejalan dengan Abah yang berjalan hari ini, karena kita hari ini ditugaskan untuk membukakan ini. Inilah wayahnya, inilah waktunya. Teknologinya sudah disiapkan, ilmunya sudah disiapkan, orangnya sudah disiapkan, malaikat penjaganya sudah ada. Maka hari ini tidak lagi alasan menutupi kebenaran. Karena jangan sampai partai Allah, Hizbullah, kalah dengan Hizbus Syaitan. Ya, sahabat. Maka itulah Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Dan disinilah sesungguhnya maka kamu tekuk lidah, rapatkan gigi. Ya Allah, tadi setelah engkau 10 hari tadi dalam kemarin kan sudah selesai. Maka nanti insya Allah kalau kita sama-sama panjang umur, kita akan program Ramadan dari Muharram setelah Dzulhijjah. Karena sahabat, kalau kita tidak memulainya, 1 bulan itu penuh 12, ya, sama dengan wakul nadrib bi'aso kal hajar fan fajarot asratu aina. Itulah 12 mata air yang dipancarkan. La ilaha illallah. Allah. La ilaha illallah. Allahu haqqun. Allahu hayyun. Allahu qayyum. Allahu wadud. Allahu wahid. Allahu ajiz. Allahu jabar. Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basyir. Maka pada 12 nama yang ke-12 itulah, maka kau akan Lailatul Qadar. Kau bisa berkomunikasi. Barangkali orang-orang yang bodoh akan mengatakan hayal. Kau bahkan akan beri nama oleh dia. Pemilik semua nama. Abah dikasih nama. Abah punya nama yang langsung dari dia. Dari sinilah pada mengamalkan nama yang ke-12. Dari semua. Ya sahabat. Nah inilah Abah ingin sebelum Abah meninggalkan dunia ini, banyak orang yang sudah tercerahkan. Banyak orang-orang yang akan melanjutkan. Dari semua. Ya. Bagi kamu yang masih takut menyampaikan, berarti kamu adalah belum selesai perjalananmu. Ya, percaya sama Abah.